Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channelnya Sofyan Ats-Tsauri ya. Jadi di channel ini teman-teman ya, di konten ini saya akan menampilkan ya dua video tentang tuduhan ya, seorang yang berpaham Wahabi ya. Dia itu menuduh, pertama tuduhannya bahwa dia menuduh jamaah tabligh itu mengkeramatkan kuburan. Di markas jamaah tabligh itu kuburannya luar biasa, jamaah tabligh ini mengkeramatkan kuburan. Nah ini kita bantah ya, kalimat ini kita bantah di video ini teman-teman. Yang kedua tentang kitab Fadilah Amal yang dikatakan itu banyak ya, 80-80% itu hadis palsu, maudhu katanya. Nah ini kalimatnya, ini kalimat dusta, ini bohong, ini pembohong ini Ustadz ini. Jadi sekarang kita bantah dalam video ini. Oke ya, kita dengarkan saja ya, biar saya ini tidak fitnah juga. Ini videonya ya, videonya yang pertama baru kita bantah. Oke, kita lihat videonya teman-teman. Mereka adalah para pengkeramat kuburan dan itu tidak aneh karena tokoh pendiri mereka adalah kelompok Sufia yang suka mengkeramatkan kuburan tersebut, dan di markas mereka juga demikian. Ini luar biasa kuburan. Nah ini kalimatnya yang ini ya, kalimat ini adalah dusta, ini bohong ini. Ini akan dituntut ini oleh seluruh jamaah tabligh nanti di akhirat, ini orang ini akan dituntut. Jadi di markas jamaah tabligh, markasnya kami yang di Nizamuddin di India itu tidak ada yang mengkeramatkan kuburan. Dusta antum ya, tidak ada. Saya itu sudah dari tahun 90-an ya, dari masih kelas 5 SD saya sudah ikut jamaah tabligh ini ya. Saya sudah ikut ya, sudah kenal ini jamaah, masuk di tempat saya ini, di kampung saya ini itu tahun 80-an dah masuk jamaah tabligh. Dari semenjak itu sampai saat ini ya, saya pribadi tidak pernah diarahkan untuk mengkeramatkan kuburan. Nah, artinya bukan kita tidak membolehkan ziarah kubur, tidak. Jamaah tabligh banyak yang ziarah kubur, tetapi maksudnya arahan, metode, kemudian perintah untuk mengkeramatkan kuburan pendiri jamaah tabligh atau Maulana Ilyas. Itu tidak ada arahan untuk itu, tidak ada arahan untuk mengagungkan makam daripada guru kami, orang tua kami, daripada pemimpin kami, nggak ada itu. Semenjak awal saya kenal dakwah ini jamaah tabligh sampai saat ini nggak ada itu. Tanya jamaah tabligh nggak ada. Dan di markas Nizamuddin itu, ya, walaupun di sana maka ada makam di sana, makamnya daripada Maulana Ilyas, ya, di sana karena rumahnya itu langsung dulu, nah, maka wajar dimakamkan di sana. Tapi itu pun teman-teman seluruh jamaah tabligh itu banyak yang tidak tahu di mana makam itu. Masuk akal nggak kalau jamaah tabligh tidak tahu di mana makam Maulana Ilyas? Ya, kalau memang diarahkan, diperintah untuk mengagungkan, mengkeramatkan atau apalah istilah antum itu, kalau memang begitu maka teman-teman tuh pasti tahu di mana letak makam Maulana Ilyas. Nah, jadi ribuan bahkan jutaan jamaah tabligh seluruh dunia datang ke Nizamuddin, ke markas itu, tidak tahu di mana makamnya daripada Maulana Ilyas. Jadi nggak ada ya. Ini saya tampilkan daripada fotonya, foto markas ya, foto markas Nizamuddin yang tidak ada di sini nih, tidak ada di sini. Tidak ada makam di sana, artinya mengkeramatkan teman-teman. Di sana jamaah tabligh hanya fokus untuk perbaiki diri, kemudian membentuk jamaah, digerakkan untuk berangkat ke seluruh dunia. Begitu saja. Dan buat amalan-amalan sebagaimana amalan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu di sana buat amalan sholat, zikir, kemudian di sana itu ibadah, ya, mendengar ceramah, nasihat daripada orang tua kita. Nggak ada itu yang perintah untuk mengkeramatkan kuburan, artinya untuk Allah Akbar. Na'udzubillah, ini tuduhan yang luar biasa ini sama Ustadz siapa namanya ini, Ustadz Thayyib siapa namanya ini ya. Nah, saya tidak kenal tapi dia viral di video ini di YouTube tentang tuduhan ini.
Dan saya beritahu kepada antum ya Pak Thayyib ya, saya beritahu sama antum ya. Jadi di sana itu memang ada ya, memang ada yang mengkeramatkan kuburan, tetapi itu kuburannya namanya Nizamuddin Aulia, itu nama wali dulu. Dan wali itu dikenal bukan hanya kaum muslimin saja tentang karomahnya, itu kata orang-orang India, tapi bukan di markas Nizamuddin, tapi itu di Dargah namanya. Memang tidak jauh dari markas Nizamuddin di Bangla Wali Masjid ya, tidak jauh tempatnya. Ini saya tunjukkan nih foto ya, saya tunjukkan nih foto daripada Dargah ini Nizamuddin Aulia, namanya makamnya Syekh Nizamuddin, sehingga katanya sejarahnya sehingga dinamakan Nizamuddin tempat itu karena pengorbanan usaha daripada Syekh Nizamuddin ini. Dulu mengorbankan waktu untuk agama Allah, sehingga manfaatnya itu bukan hanya orang Islam saja, orang-orang non-Islam pun mendapat manfaat, sehingga orang non-Islam pun berziarah ke makam beliau. Ini lihat, nah, foto saya tunjukkan ini ya, sehingga mendapat manfaat dari itu, dari kebaikan daripada Syekh Nizamuddin ini. Tetapi tidak ada hubungannya makam Nizamuddin Aulia yang banyak orang ziarah ke sini, baik laki perempuan ke tempat itu, dengan markas Jamaah Tabligh, tidak. Makanya antum ini tabayun ini, kan antum sering sekali menyampaikan tabayun. Pernah ada antum ke India? Lihat sendiri. Jadi kalau tidak melihat sendiri, tidak mengetahui sendiri, cuma dengar dari orang, dan orang yang tidak suka dengan Jamaah Tabligh, jangan antum ucapkan, jangan antum sampaikan tuh fitnah besar itu, istighfar antum ya. Kalau antum tidak minta maaf kepada Jamaah Tabligh, besok dituntut di hadapan Allah di akhirat atas fitnah yang besar yang antum tujukan kepada Jamaah Tabligh itu. Tidak ada Jamaah Tabligh itu mengkeramatkan kuburan di Nizamuddin itu, datang untuk mengkeramatkan kuburannya luar biasa di markasnya, itu dusta, itu bohong antum, itu kadzabta, antum itu dusta sekali itu ya. Antum itu istighfar banyak-banyak itu ya. Nah kemudian ini ada video yang kedua yang saya tampilkan ini tentang tuduhan bahwa di kitabnya Fadilah Amal itu, kitab Fadilah Amal itu adalah kitab yang banyak palsunya katanya. Kita lihat videonya dulu ya, kita lihat. Bagaimana halnya karomah yang sering diceritakan oleh rekan Jamaah Tabligh? Jamaah Tabligh adalah ahli bidah, ya, bukan para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka punya banyak bid'ah. Bagaimana menjadi wali Allah? Bagaimana mendapatkan karomah? Itu cerita yang dusta. Apalagi ceramah-ceramahnya mereka pakai fadhailul a'mal, hadis-hadis yang banyak palsunya. Bahkan mereka sendiri mengakui 70% kalau nggak salah atau 80% hadis dalam kitab mereka itu hadis-hadis yang yang palsu atau yang dhaif. Kalau mereka berani berdusta atas nama Nabi, apalagi berdusta atas nama manusia, maka sekali lagi itu cerita-cerita yang harus didustakan dan harus diingkari dan harus dijauhi. Nah, ini juga nih kedustaan ini ya. Kedustaan ini. Dia menganggap Jamaah Tabligh yang banyak dusta ya, yang banyak bohong katanya. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Antum yang dusta ya. Antum yang dusta. Ini saya bawa ini kitab Fadilah Amal. Kitab Fadilah Amal ini karangan Syekh Maulana Zakaria. Antum tahu siapa beliau? Beliau itu ulama hadis. Beliau itu ulama hadis ya. Tidak mungkinlah beliau mengarang kitab sampai 70-80% kitab isinya inilah maudhu, palsu. Antum ini Masya Allah, Ustaz atau apa? Kok nggak bisa bedakan mana hadis maudhu palsu dengan hadis dhaif? Yang ya Allah, hadis palsu itu tidak boleh dipakai. Kalau hadis dhaif itu boleh dipakai. Dan itu Imam Nawawi sendiri yang mengatakan demikian, bahwa hadis dhaif boleh digunakan untuk fadilah, untuk amal. Ya, untuk keutamaan dalam amal, bukan untuk hukum, bukan untuk hukum ahkam. Itu Imam Nawawi. Dan itu Imam Nawawi itu ulama besar. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Mungkin antum saja tidak kenal. Itu mengatakan bahwa boleh hadis dhaif digunakan untuk fadilah. Dan di mana? Tunjukkan di mana hadis palsu yang antum katakan 70, 80. Dan mereka pun siapa? Itu Jamaah Tabligh mengatakan hadis palsu 70, 80
persen ada di dalam Fadlul Amal. Ini saya bacakan rujukan. Ini Imam Maulana Zakaria rahimahullah, itu ulama hadis yang banyak ulama-ulama besar ya, kalangan ahlu sunnah wal jamaah, bukan ulamanya antum. Itu ngambil sanad kepada Maulana Zakaria itu ngambil sanad hadis, dan beliau mengarang daripada kitab Fadlul Amal ini tidak sembarang mengambil rujukan. Ini saya bacakan rujukannya ya, rujukan daripada kitab Fadlul Amal. Saya bacakan rujukannya biar antum paham ini. Dan siapapun ini, bukan hanya Pak Thayyib saja, siapapun yang mengatakan bahwa Fadlul Amal ini tidak boleh digunakan, di sana hadisnya palsu. Kalau hadis dhaif ya, karena ulama mengatakan hadis dhaif itu boleh dipakai untuk amal. Ya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dirujukan daripada kitab Fadlul Amal itu, yang pertama itu diambil dari Sahih Bukhari, ya, ya, yaitu karangan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari yang wafat tahun 256 Hijriah ya. Kemudian Fathul Bari ya, diambil ya, hadis-hadis yang ada dalam kitab Fadlul Amal itu dari kitab Fathul Bari ya. Itu karangan Abu Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah. Kemudian yang ketiga Usudul Ghabah, kitab Usudul Ghabah itu karangan Ibnu Athir Jazari yang beliau itu wafat tahun 630 Hijriah. Kemudian yang keempat Durrul Mansur, yaitu karangan Jalaluddin As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah. Nah, jadi banyaknya rujukan, kitab-kitab rujukan daripada Fadlul Amal itu ada 84 karangan, 84 kitab, diambil dari 84 kitab ulama. Ini saya tunjukkan saja ya. Panjang kalau saya bacakan ya. Ini saya tunjukkan. Ini karangan Maulana Zakaria, kitab Fadlul Amal ini ya. Ini kitab Fadlul Amal ini karangan Maulana Zakaria ya. Kalangan Maulana Zakaria, ini rujukannya ya. Rujukan kitabnya ini ya. Nah, ini satu lembaran pertama ini 1 sampai berapa? 1 sampai 41. Kemudian lihat. Biar antum lihat ini. Yang menentang Fadlul Amal ini lihat. Nah, ini. Nah, ini kitab rujukannya nih sampai 84 rujukan. Dan semua kitab-kitab rujukannya ini, kitab-kitab yang dipakai rujukan oleh Imam Al-Zakari adalah kitab-kitab ulama yang hak, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada ulama Syiah, tidak ada ulama Wahabi di sini, enggak ada. Ya, enggak ada pakai rujukan kitabnya Wahabi di sini. Dipakainya adalah rujukan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu. Jadi di mana dalam Fadlul Amal itu tunjukkan di mana yang hadisnya itu maudhu, ya. Di mana hadisnya yang palsu di sini. Ya. Masa ulama-ulama seperti ulama-ulama yang disebutkan tadi rujukan-rujukannya itu akan memakai hadis maudhu? Antum ini Masya Allah, istighfar antum ini harus 4 bulan antum ini biar paham ini. Nah, makanya kalau antum 4 bulan Insya Allah saya siap temani ya. Kapan kita 4 bulan? Kita datang langsung ke Nizamuddin ya, kita ke India biar antum lihat sendiri di sana. Benar enggak ini jamaah tabligh ini menyembah kubur ini? Benar enggak jamaah tabligh ini datang ke sana keramatkan kuburan? Allah ya. Jadi tidak demikian ya. Ya. Memang ziarah kubur ya, itu perintah, itu ziarah kubur perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang saya bantah di sini kalimat antum yang di markasnya itu kuburannya luar biasa, datang untuk keramatkan kuburan, itu nggak ada, itu nggak ada seperti itu fitnah itu. Kalau jamaah tabligh berziarah kubur, iya ziarah kubur ke makam wali-wali Allah ya, di mana karena kami Ahlussunnah wal Jamaah bukan Wahabi yang menentang daripada ziarah kubur ya. Kami ini Ahlussunnah wal Jamaah yang membolehkan ziarah kubur ya, sebagaimana perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah kubur untuk mengingat daripada kita ingat kematian ya. Tetapi yang saya bantah itu adalah tidak ada itu jamaah tabligh itu mengarahkan, memerintahkan, kemudian apa itu di markasnya itu. Allahu Akbar. Makanya ini antum istighfar ya. Jadi teman-teman sekalian ya, afwan ya, agak sedikit streng ya, agak sedikit barbar ini. Kenapa
karena biar dia tahu ini juga, siapa saja nih yang menuduh jamaah tablik ini sesat, menuduh jamaah tablik ini bid'ah, yang menuduh jamaah tablik ini menyembah kubur, ya, ini saya bantah di sini, ya. Saya bantah di sini bahwa itu tidak benar. Tidak benar, itu betul asli fitnah, itu asli dusta itu. Ucapan seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman ya, video ini bisa menjadi pelajaran ya, pelajaran bagi orang-orang yang menuduh daripada saudaranya sendiri, saudara muslim, yang seharusnya kita bangga, kita senang, kita support orang yang mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun pahamnya, apapun golongannya, apapun firqahnya, asalkan mengajak kepada ketaatan, mengajak orang kepada Allah, mengajak orang untuk makin taat kepada Allah, tafadhalu ya, silahkan. Kemudian kita support, ya, kita dorong, ya, kita dukung dalam kebaikan-kebaikan ya. Jangan lupa teman-teman ya, disebar ini video, di-share sebanyak-banyaknya, di-like dan di-subscribe ya channel saya ya, Sofyan Al-Thawri. Mudah-mudahan ada manfaat. Subhanallah dan subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.